Kisah Perang Badar. Saat langit turun membela iman. Di tengah padang gurun yang panas dan gersang, sejarah Islam mencatat sebuah peristiwa agung yang menjadi titik balik bagi umat muslimin, Perang Badar. Perang ini bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga pertempuran akidah, keimanan, dan keikhlasan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Badar adalah momentum pertama di mana kaum muslimin berdiri sebagai pasukan terorganisir yang melawan kezaliman kaum Quraisy Makkah. Peristiwa ini tidak hanya menguji kekuatan fisik dan strategi, tetapi juga iman para sahabat yang baru saja membentuk komunitas Islam di Madinah. Kemenangan mereka menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang kepada siapa saja yang tulus berserah diri sepenuhnya kepadanya. Untuk itu, mari kita menelusuri kisah agung ini lebih jauh, dari awal sebab terjadinya hingga kemenangan yang penuh berkah dari kisah Perang Badar. Diketahui bahwa setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengalami tekanan ekonomi karena seluruh harta mereka ditinggalkan atau dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara itu, kaum Quraisy semakin agresif dalam upayanya untuk memadamkan dakwah Islam. Perang Badar bermula ketika Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Makkah melalui jalur dagang utama. Kafilah ini membawa kekayaan besar yang dulunya milik kaum muhajirin yang telah hijrah ke Madinah. Rasulullah memutuskan untuk mencegat kafilah tersebut sebagai bentuk pengambilan kembali hak kaum muslimin yang dirampas. Namun, Abu Sufyan berhasil mengubah rute dan lolos, serta mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy pun mengerahkan pasukan besar sebanyak 1.000 orang bersenjata lengkap yang dipimpin Abu Jahal guna menghadapi kaum muslimin. Maka, pecahlah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar sendiri adalah perang yang mempertemukan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Quraisy yang dipimpin Abu Jahal. Namun, kekuatan kaum muslimin tidak sebanding dengan kekuatan kaum Quraisy. Kaum muslim sendiri hanya memiliki sekitar 313 orang dengan minim persenjataan dan hanya memiliki 2 ekor kuda serta 70 ekor unta yang dipakai bergantian. Sementara kaum Quraisy diperkirakan memiliki sekitar 1.000 orang dengan persenjataan lengkap, pasukan berkuda, dan perlengkapan perang penuh. Malam sebelum perang, Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sungguh-sungguh di tenda beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulnya. Allah berfirman, "Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123. Pasukan muslim bergerak dengan strategi dan taktik yang diatur langsung oleh Rasulullah. 3 pendekar Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid, keluar untuk duel 1 lawan 1. Sementara dari pihak muslimin ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits yang tak gentar menghadapi mereka dan meraih kemenangan. Dan ketika perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuan luar biasa. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9, malaikat pun turun membantu kaum muslimin dan kemenangan besar pun diraih. Kaum muslimin memenangkan Perang Badar dengan gemilang. Dari pihak Quraisy, ada sekitar 70 orang yang tewas termasuk Abu Jahal.
dan 70 orang lainnya ditawan. Sementara dari pihak kaum muslimin, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang meski secara jumlah dan kekuatan duniawi kalah. Dan dari kisah tentang Perang Badar yang baru saja kita dengarkan tadi, banyak sekali hikmah dan pesan moral yang bisa kita petik sebagai pelajaran hidup kita sehari-hari. Seperti yang pertama, bahwa keimanan lebih utama dari jumlah. Dari kisah Perang Badar, kita melihat bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah atau kekuatan materi, tetapi pada keteguhan iman dan keikhlasan. Yang kedua, bahwa tawakal dan doa adalah kekuatan utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pentingnya berdoa dan tawakal, bahkan saat sudah melakukan ikhtiar maksimal. Yang ketiga adalah bahwa pertolongan Allah itu nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang berjuang di jalannya. Yang keempat adalah kesatuan dan kepemimpinan adalah hal yang penting. Kesatuan barisan dan kepemimpinan Rasulullah menjadi faktor penting dalam kemenangan yang diraih kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah pentingnya akhlak dalam perang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Islam membawa rahmat bahkan dalam keadaan perang. Perang Badar bukan hanya kisah sejarah, tapi pelajaran hidup yang abadi. Ia mengajarkan bahwa iman, kesabaran, doa, dan keberanian dalam membela kebenaran akan selalu membuahkan kemenangan sejati. Mari kita meneladani semangat dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang kokoh dalam iman, adil dalam sikap, dan sabar dalam perjuangan. Karena mungkin kita tidak sedang berperang dengan pedang, tapi setiap hari kita berperang dengan hawa nafsu, ketakutan, dan keraguan. Dan seperti di Badar, pertolongan Allah pasti akan datang kepada hambanya yang sabar dan teguh dalam iman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.